Saya rekam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Di malam hari ini melanjutkan mata kuliah yang sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya tentang pengolah citra, image processing. Kemarin tugasnya adalah cuma menampilkan gambar sama matrix array, NIM masing-masing. Di hari ini kita akan bahas tentang membuat grafik, plot ya, ngeplot sebuah gambar atau grafik. Ini nanti ada hubungannya kalau kita buat aplikasi image processing gitu kan. Kalau tampilannya ada GUI, ada image input, terus proses data-data gitu. Secara umum seperti itu. Nah, sebelum ke sana, kita akan belajar dulu bagaimana cara menampilkan gambar di dalam sebuah GUI. Termasuk nanti tugas kedua hari ini. Tugas kedua hari ini yaitu nanti ada bagaimana mengkonversi gambar menjadi RGB sama grayscale. Menggunakan MATLAB. Saya menggunakan MATLAB ya. Jadi kalau pengen menggunakan bahasa pemrograman lain silakan. Python, Java, semua bahasa pemrograman bisa. Referensinya ada banyak. Oke, saya share screen dulu. Membuat grafik atau ini namanya untuk menampilkan data sebenarnya. Ada hubungannya kalau kalian belajar tentang Excel, mengolah data, menampilkan data, ini namanya pie. Jadi grafik atau plot, Python juga menggunakan istilahnya matplot. Grafik atau plot pada MATLAB berfungsi untuk merepresentasikan data sehingga lebih mudah untuk dilihat secara keseluruhan. Nanti ada hubungannya sama gambar. Jadi gambar itu sebenarnya kan representasi dari data, beberapa data matrix. Cara membuat grafik di MATLAB dapat dilakukan berbagai formulasi, komen dengan fungsi beragam. Nah, MATLAB itu sangat mudah sih. Tinggal satu perintah, satu komen itu langsung muncul gambar grafiknya. Secara umum terdapat dua jenis plot, yaitu plot 2 dimensi dan plot 3 dimensi. Kalau yang di gambar ini plot 2 dimensi atau plot 3 dimensi. Di gambar ini. Ini 2 dimensi atau 3 dimensi? Dua dimensi atau 3 dimensi? Ini kalau 2 dimensi itu cuma ya ini ya gambar bangun ruang, bangun sisi gitu ya. Ini 2 dimensi. Maksudnya cuma ada sisi X sama sisi Y. Kalau 3 dimensi itu apa? 3 dimensi ada X, Y, Z. Ada sisi X sama Y. Kalau 3 dimensi ya bangun ruang ya. Jadi kubus gitu ya namanya. Ada X, ada Y, sama ada kedalaman gitu ya. Ada Z-nya. Ini namanya 3 dimensi. Kalau 4 dimensi bagaimana? Beda. Nggak tahu, kalau 4 dimensi itu cuma istilah ya. Kalau dikonsepkan di sini nggak tahu juga bagaimana. Yang kita tahu kan 2 dimensi sama 3 dimensi gitu ya. Jadi kalau 2 dimensi ya gambar kartun gitu ya. Kalau 3 dimensi ya kayak ada kedalamannya gitu. Ada kartun 3 dimensi, terus sekarang juga ada Ronsen 2 dimensi gitu ya. Ya Ronsen gambar Ronsen. Tapi kalau Ronsen 3 dimensi bagaimana? Ronsen 3 dimensi itu dalam bentuk kayak globe gitu ya. Jadi bisa diputar ke kanan, ke kiri, ke bawah gitu. Jadi lebih real. Jadi ada X, Y sama Z, sisi X, sisi C sama Z. Nah, bagaimana kita menggambar pie 2 dimensi menggunakan MATLAB?
Seumpama saya punya data X. X itu isinya adalah matriks atau array satu dimensi 10, 20, 45, 50. Itu data, entah itu data apa saja ya. Kalau di sini cuma data X. Untuk menampilkannya dalam bentuk pie, ini kan pie ya. Pie itu kan istilah makanan ya, makanan khas Amerika ya, bentuknya lingkaran. Makanya disebut pie. Untuk menampilkan gambar pie dua dimensi seperti ini, caranya cukup mudah. Kita buat dulu variabel X, kita isikan 10, 20, 45, 50. Kita tinggal panggil perintah figur, membuat figur, name, pie dua dimensi, maksudnya pie dua dimensi. Name ini akan muncul di judul di atas. Terus pie-nya artinya adalah gambarnya dalam bentuk pie, data X, terus ini adalah judul yang muncul di dalam pie tersebut. A, B, C, dan D. Kalau saya kasih contoh, dalam MATLAB, kita tinggal tulis X sama dengan tadi berapa? 10, 25, 45, 50. Benar ya? 10, 25, 45, 50. 10, 20, 45, 50. Jumlahnya 100. Kalau jumlahnya lebih dari 100 kan nggak lingkaran gitu. X sama dengan 10, 20. Nah, di sini kelihatan kan, di sini ada variabel X, isinya 10, 20, 45, 50. Jadi kalau kita cetak X adalah 10, 20, 45, 50. Nah, untuk menampilkan gambar atau grafik, tinggal kita tulis figur, buka kurung, nama, ini otomatis menggunakan bahasa Inggris, name, untuk judul di atas, data penjualan gitu dalam file, tutup kurung, terus koma, pie tampilkan dalam bentuk pie dua dimensi, ya koma, pie dua dimensi, terus variabel X, koma, kurung kurawal, variabel X, koma, terus tadi apa namanya, judulnya ya, pakai kutip A, B, C, 1, 2, 3, 4, A, B, C, dan D. Kalau kita enter, undefined function or variable figure. Ada yang tahu maksudnya error ini? Ada yang tahu maksudnya? Jadi kalau ketemu error, nggak perlu khawatir, nggak perlu. Figurnya salah, Pak. Ya, Tulisannya. maksudnya saya pengen jelaskan ini apa namanya. Kalau ketemu error itu nggak perlu takut atau nggak perlu khawatir ya. Dibaca saja errornya. Undefined itu artinya belum didefine, belum dideklarasikan. Fungsi or variable, sebuah fungsi atau variabel figur. Oh, dia nggak bisa membaca figur itu apa. Oh, ternyata saya salah nulis. Harusnya kan figur pakai U. Ya. Jadi kalau saran saya sih kalian tulis dulu di notepad. Jadi kalau salah kita tinggal nggak perlu nulis lagi dari awal, kita tinggal copy saja. Kalau kodenya satu baris sih gampang. Kalau kodenya berbaris-baris kan kita nggak perlu nulis lagi dari awal. Oke. Nah, data penjualan dalam pie. A itu berapa tadi? 10, B 20, C 45, D 50.
Sangat mudah. Apakah dalam bahasa pemrograman lain juga bisa? Bisa, kalian bisa cari referensi. Menggunakan Python itu harus install library Matplotlib. Java juga bisa, HTML ya otomatis harus pakai CSS dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau 3 dimensi bagaimana? Kalau 3 dimensi perbedaannya hanya di satu tulisan saja. Kalau tadi pi, kita tinggal tambahkan pi 3. Artinya pi 3 dimensi. Jadi kalau pengen tampilannya dalam 3 dimensi, kita tinggal tulis pi 3. Nah, tampilannya menjadi 3 dimensi itu maksudnya ya ini ada kedalaman gitu ya. Maksudnya tapi kayak lebih enak dilihat dalam bentuk 2 dimensi sebenarnya. Hanya untuk mengasih contoh aja bahwa untuk menggunakan tampilan 3 dimensi cukup menggunakan pi 3. Cukup mudah. Terus kita juga bisa mengenal namanya data bar ya, grafik dalam bentuk bar. Kalau bar bagaimana? Sebenarnya sama. Yang pertama adalah kita buat variabel dulu yang data yang ingin kita tampilkan. Kalau di sini matrix X, ini data matriksnya ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Ada 4 baris. Ini bar 3 dimensi. Kita tinggal panggil figur, name, judulnya bar 3 dimensi, terus bar 3, variabel matrix, terus grid on. Grid itu artinya garis-garis yang putih-putih nih. Kalau grid off-nya nanti background-nya putih polos. Untuk menampilkan bar 3 dimensi. Kalau 2 dimensi bagaimana? Ya tinggal bar saja. Nah, bar 2 dimensinya kelewat ya. Ya, kedelet bar 2 dimensinya. Harusnya ada materi bar 2 dimensi. Kalau bar 2 dimensi bagaimana? Ya sama seperti ini, cuma nanti ini kan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi nanti seperti ini. Kalian bisa coba sendiri. Seperti itu ya. Tergambar ya. Tinggal bar gitu saja. Kalian bisa praktekkan. Pertama kita buat variabelnya dulu, metriknya. Baru kemudian tampilkan dalam bentuk bar. Kalau data yang tadi ditampilkan dalam bentuk bar juga bisa sih. Data X yang tadi. Bentar. Bar matrix grid on. Bar X grid on. Ya, tampilannya seperti ini. Kalau kita ganti gridnya menjadi off, itu background-nya nggak ada garis-garis putihnya, nggak ada garis-garisnya. Oke, off. Oke, cukup mudah. Nah, ini contohnya yang tadi. Kita harus buat kita buat deklarasi matriks dulu, isinya adalah matriks 3 baris, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. 1, 2, 3, 4. Matrik 4 ya. 4 baris. Kalau kita cetak matriknya ini. Nah, kalau pengen ditampilkan dalam bentuk bar, kita tinggal panggil figur untuk menampilkan plot itu. Nama, judulnya, bar 3 dimensi, metrik itu variabel yang ada isinya, terus opsi grid on. Oh, ini bar 2 dimensinya baru muncul di sini. Nah, ini bar 2 dimensinya. Jadi ini data metrik baris pertama, data metrik baris kedua, data metrik baris ketiga, data metrik baris keempat. Oke, cukup jelas ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada?
kalau misal bentuk dia diagram gimana ya Pak? Diagram itu kayak gimana diagram? Kan tadi itu bentuknya diagram batang, maksudnya kayak diagram baris gitu. Ke titik-titik gitu Pak. Oh, diagram. Nah, nanti ada di pertemuan selanjutnya. Ya, titik-titik kayak gini ya, apa namanya? Penyebaran nilai gitu ya. Ya, seperti ini ya. Ya, tergantung nilainya nanti. Karena ini pengolahan citra itu inputannya kan image. Image itu kan gambar itu kan cuma ada baris sama kolom gitu ya. Jadi kita fokusnya sih data-data matrix. Biasanya kalau diagram titik-titik itu untuk biasanya data science gitu ya. Tapi kalau ini image gambar itu cuma baris sama kolom. Gambar kan terdiri dari pixel, pixelnya itu pixel baris sama kolom. Makanya ini fokusnya hanya di bar sama pie. Nah, terus selanjutnya ada subplot. Subplot ya. Subplot itu ya bagaimana kita menampilkan plot dalam satu figur gitu ya. Di subplot. Perintahnya sama, figur, name subplot, tapi jangan di titik koma. Jadi kalau kalian tulis figur name subplot terus titik koma, langsung artinya dia akan langsung dijalankan gitu ya. Jadi jangan di titik koma, di enter saja. Kita buat plot pertama yang ini, variabel AX1, subplot 1, 2, 1 itu maksudnya apa? Ini baris, ini kolom ya. Satu baris, dua kolom. Artinya kan satu baris ini terdiri dari dua kolom. Satu baris terdiri dari dua kolom. 1, 2, 1, posisi di 1. Jadi kalau ada dua baris, dua kolom, nanti kan bentuknya gini. Nah, posisinya ini 1, zigzag ya, 2, 3, 4. Berarti ini satu baris, dua kolom, berarti posisi 1 sama posisi 2. Makanya di sini 1, 2, 1 sama 1, 2, 2. Jadi tadi kan kalau untuk menampilkan dalam satu gambar kan figur, name terus langsung pie, variabel x, abcd ya. Nah, kalau ini kita harus buat subplot terus kita tentukan posisinya. Kita tentukan berapa baris, berapa kolom baru posisinya. Subplot satu baris, dua kolom, posisi 1, posisi 1, satu baris, dua kolom, posisi 2. Kalau nanti dua baris, dua kolom, posisi 1, posisi 2, posisi 3, bawahnya posisi 4. Urutannya seperti itu. Itu untuk menampilkan subplot. Oke. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah bahas bagaimana menampilkan gambar di MATLAB atau Python. Sekarang bagaimana menampilkan gambar di figur, menampilkan dalam bentuk subplot. Ya, sama seperti tadi. Jadi gambar kita baca dulu menjadi gambar 1, figur, name, dari subplot 1, posisi 2, baris 1, kolom 1 baris, 2 kolom, posisi 1, 1 baris, 2 kolom, posisi 2. Image show, ini pakai bisa image eksekusi itu nanti ada apa namanya head sama weight-nya. Kalau kita menggunakan image show akan seperti ini. Biasa aja. Kita bisa image show dua-duanya nanti. Ini juga image show. Ini kan gambar pertama, ini gambar kedua. Ini untuk menampilkan subplot dengan gambar. Nah, ini kalian perhatikan, kalau di gambar 1, imread bunga.jpg, ini kan langsung titik koma, artinya langsung dieksekusi. Dimasukkan ke gambar 1, figur, name, image, judulnya. Nah, ini tidak ada titik koma, karena belum dieksekusi dulu. Setelah subplot 1, baru titik koma, subplot 2, titik koma. Saya kasih contoh. Mana MATLAB-nya? Kalau pengen membersihkan layar, kita gunakan perintah CLC, clear screen, CLC.
tadi apa? Image read gambar 1 sama dengan image read bunga.jpg. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di bawah sini langsung muncul variabel, ini variabel gambar 1. Nah, di sini ada nilainya, value-nya. Kalau kita klik, nah sebenarnya ada datanya. Kalau kalian bisa baca 360 kali 640, artinya 360 kali 640 matriks. Jadi ke atasnya itu 360 angka, ke sampingnya 360. Sebenarnya kalau kita properties gambar ya, contoh ya, gambar bunga tadi. Mana ya gambar bunga? Pengolah citra, pertemuan 3. Kalau kita properties detail. Nah, di sini kan ada width itu lebar ya. 640 pixel, height 360 pixel. Artinya apa? Di dalam gambar bunga itu ada semuanya di gambar bunga. Itu pixel kecil-kecil ya. Kotak-kotak ini ke atasnya itu ada 360, jadi 360 kotak kecil-kecil. Ke lebarnya itu ada 600 pixel. Ada 640 angka kecil-kecil. Jadi gambar itu terdiri dari pixel. Nah, satu pixel ini nanti ada nilainya, nilai RGB-nya. Red itunya berapa, green itu berapa, blue-nya berapa gitu. Dari 0 sampai 256. Kalau sudah belajar senang dengan desain atau desain fotografi atau desain lah, gunakan Photoshop atau Corel kan biasanya kalian ada nilai kan, RGB, R-nya itu nilainya berapa, green itu nilainya berapa gitu kan, blue itu nilainya berapa. Kalau red nilainya 0, blue nilainya 0, green nilainya 256, 250 artinya warna itu warna hijau. Jadi kalau hijaunya agak muda, green-nya itu jadi warna apa. Jadi gambar di dalam komputer itu cara menampilkannya seperti itu. Cannot display summary of variable with more than 522 elemen. Nggak bisa kalau terlalu pixelnya terlalu banyak. Terus setelah itu gambar 1, image bunga JPG, figur, buka kurung, name, contoh. Bentar, saya copy aja ya. You heard her? That's why you killed him. What? Nah, apa namanya, subplot gambar, menampilkan dua gambar. Kita pecah. Kalau kita ganti dua-duanya menjadi image show, ini yang kedua karena image eksekusi, im show. Bentar, ada yang saya mute. Nah, kalau kita menggunakan image show dua-duanya akan gambar seperti ini. Nah, itu cara menampilkan subplot. Dua gambar di dalam satu plot. Nah, sekarang bagaimana mengekstrak sebuah gambar menjadi elemennya masing-masing. Jadi gambar di dalam komputer
monitor itu formatnya RGB ya. Kalau di komputer formatnya RGB. Kalau di percetakan mungkin ada yang CMYK dan lain sebagainya. Kalau yang kalian udah pernah punya pengalaman dengan sablon, biasanya kalau pengen nyablon kan ada berapa warna gitu ya. Ada format RGB atau CMYK gitu, ada berapa warna. Nah, komputer itu sebenarnya ada RGB. Red, green, blue. Jadi gambar itu aslinya terdiri dari 3 layer. Layer red, layer green, sama layer blue. Kalau dijadikan satu menjadi gambar seperti ini. Kalau punya pengalaman sablon kan sablon itu kan satu-satu ya, satu warna, satu warna, satu warna. Kalau ditumpuk menjadi gambar yang utuh. Udah pernah lihat orang nyablon? Nah, saya kasih contoh ya. Apa ya, print. Ada iklannya. Nah, sablon itu kan satu warna dalam satu baju ya. Maksudnya satu layer. Bentar. Mana ya contohnya? Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau pengen nyablon seperti ini, jadi yang hitam dulu, nanti hijau dulu, nanti abu-abu dulu. Jadi 3 kali proses ya. Tergantung warnanya ada berapa. Kalau ada 3 warna, 5 warna ya 3 kali proses. Kalau ada 5 warna ya 5 kali proses numpuk gitu ya jadi satu. Nah, kalau di komputer itu cuma 3 warna. RGB, red, green, blue. Nah, kalau cara kita mengekstrak, cara ngambil layer red-nya sendiri, green sendiri, blue sendiri itu seperti ini. Sebenarnya kalau kita lihat tadi di MATLAB, di sini kan ada gambar 360 kali 640 kali 3. Jadi ada metrik dengan ukuran 360 kali 640 dikali 3. Jadi ada 3 sisi, ada 3 layer. Red, green, blue, ada 3 layer. Nah, cara untuk ekstrak, kita ambil layer red-nya sendiri, green-nya sendiri, blue-nya sendiri, bagaimana? Menggunakan MATLAB, MATLAB sangat mudah. Jadi kita baca dulu gambar gambar JPG-nya. Di sini saya menggunakan WandaVision ya. IMRead gambar 1. Nah, untuk ngambil red-nya aja, kita buat variabel R sama dengan gambar 1. Baris kolomnya itu kita titik 2, artinya semuanya sama. Tapi layer kita ambil yang layer 1 saja. Layer 1. Otomatis red ini yang keambil adalah layer red aja. Atau yang merah saja. Terus kalau green sama, gambar 1, baris kolomnya kita ambil yang sama, titik 2, terus layer kedua, green, yang blue, layer ketiga. Terus untuk menampilkannya, ini kan kita sudah dapat nilai metriknya, red, green, blue, kita masukkan ke dalam metrik yang baru. Caranya bagaimana? Caranya kita membuat metrik dengan ukuran yang sama dengan metrik gambar 1, tapi isinya kosong. Jadi zeros, ses gambar 1, ses gambar 2. Dengan baris kolomnya sama dengan gambar 1. Read only artinya layer red aja. Kita menggunakan fungsi cat. Concat itu untuk memasukkan variabel R ke dalam metrik yang baru. Terus yang A sama apa? Layer kedua sama layer ketiganya kita kosongkan. A. Kalau green berarti yang layer keduanya kita isi dengan variabel G. Kalau blue, layer ketiganya kita isi dengan variabel B atau blue.
Nanti kita akan dapatkan gambar read only, green only, blue only, atau hanya layer merah saja, layer green saja, sama layer blue saja. Sudah, kalau sudah dapatkan variabel ini, ya kita tinggal tampilkan ke dalam sebuah subplot. Kita tinggal buat figur name subplot RGB, variabel AX1 subplot. Nah, ini 221 artinya apa? 2 baris, 2 kolom. Ini 2 baris, ada 2 baris, 2 kolom. Baris posisi pertama, posisi kedua itu red only, posisi ketiga itu yang green, posisi keempat itu yang blue. Terus kita tambahkan judul, kita tulis title AX1 asli, untuk biar muncul di atasnya, title AX2 red, layer red, title AX3 green, layer green, title AX34 layer blue. Oke. Jadi tugas hari ini adalah nanti kalian praktikkan sendiri masing-masing, gunakan gambar kalian masing-masing untuk mengekstrak sebuah gambar digital ke layer red, green, sama blue. Oke, cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Selanjutnya, yaitu mengkonversi gambar ke grayscale. Grayscale itu apa? Grayscale itu apa ya? Abu-abu ya. Jadi grayscale itu adalah gambar abu-abu. Kalau menggunakan MATLAB, kita tinggal panggil fungsi RGB to gray. RGB to gray itu ditulis RGB 2 gray. Terus nama gambar. Jadi kalau kita pengen merubah sebuah gambar berwarna menjadi gambar grayscale atau gambar abu-abu, itu kita tinggal panggil saja imread, nama gambar, variabelnya, terus kita buat variabel baru, gray, sama dengan RGB to gray, nama variabel. Kalau sudah, ya kita tampilkan figur, name, konversi RGB to gray, IMSO, gray. Nanti akan memunculkan gambar WandaVision yang sudah dalam bentuk grayscale. Itu perintah untuk mengkonvert gambar RGB ke dalam grayscale. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi materi kita hanya itu saja. Untuk menampilkan plot, konversi RGB tiap layer, gambar RGB, sama konversi RGB ke dalam bentuk grayscale. Nah, biar kalian paham, lebih mengetahui tentang materi tentang ini, silakan praktekkan untuk membuat gambar grafiknya. Pertama, ini ada tugas 2. Itu kalian buat grafik persentase pengunjung e-commerce 2018. Tokopedia 45%, Bukalapak 20%, Shopee 15%, Lazada 10%, Blibli 5%, lain-lain 5%. Gambar grafiknya dengan pi 2 dimensi dan pi 3 dimensi. Oke. Cukup jelas? Itu nomor 1. Jadi buat laporannya dalam bentuk Word atau PDF. Tampilkan screenshot-nya, hasilnya seperti yang saya tuliskan di materi ya. Itu untuk nomor 1. Nomor 2, ya sama seperti yang saya praktikkan. Jadi semua tugas yang saya kasih sebenarnya sudah saya kasih contoh sih. Jadi kalian tinggal praktek masing-masing dengan gambar yang kalian punya sih. Tampilkan gambar RGB dan ekstrak layernya ke ekstrak layernya menjadi red, green, blue ya. Red sendiri, green sendiri, blue sendiri, dan tampilkan dalam satu figur seperti contoh yang saya lakukan tadi. Yang nomor 3, konversi gambar RGB ke grayscale dan tampilkan dalam satu figur dengan judul. Yang nomor 3, buat seperti ini. Konversi RGB to grayscale, tampilkan gambar RGB yang asli,
Habis itu juga tampilkan gambar grayscale-nya. Terus dikasih judul. Ini RGB-nya, ini grayscale-nya. Itu yang nomor 3. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk tugasnya? Kumpulinnya di mana Pak? Ntar Pak. Di kampus. Tugas 1 Untuk berarti kemarin mengumpulkan. belum tahu ngumpulinnya di mana. Belum Pak. Pertemuan pertama ikut perkuliahan. Ikut, cuma nggak ngerti cara ngumpulinnya. Kalau lewat e-kampus mah paling saya bisa. Sepertinya saya sudah jelaskan di pertemuan pertama ya. Jadi pengumpulannya di link, kalian bisa cek di booth WhatsApp. Syaratnya kalian harus daftar dulu atau gitu. Ya udah sudah Pak. Buat WhatsApp mah. Ya, di situ ada link pengumpulan tugas. Kalau enggak, kalian klik websitenya, website saya. Terus klik menu, ini semester 4 ya, mengolah citra. Nah, kalian ini pertemuan minggu ketiga. Di situ ada materi rekaman tugas 2. Jadi jangan ketukar. Tiap tugas ada linknya sendiri-sendiri. Oke? Baik Pak. Paling saya ngumpulin paling di WA doang sih. Maksudnya ngumpulin di WA? Itu di WA yang di booth-nya. Oh. Tapi tetap lewat form ya, lewat form website itu. Nggak bisa lewat WA. Yang ke Akademi My ID bukan? Iya, iya. Bener ya? Yang Iya. Akademi My ID. Iya. Oh, iya, Nah. benar. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini belum nanti operasi aritmatika matriks ya. Jadi kalau kalian bayangkan satu matrik itu ada puluhan baris kolom, ratusan baris kolom, nanti dioperasi, dikalikan. Jadi proses mengalikan, biasanya kan operasi pengalian metrik 3x3, 4x3 ini operasi metrik 500 kali 500 metrik. Jadi iya, seperti itu memang untuk olah citra. Oke. Yang lain tidak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, cukup. Kalau nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan. Sisa waktunya mungkin kalian langsung gunakan untuk praktek ya. Walaupun kelihatannya mudah, kalau pertama kali belajar pasti ada beberapa hal yang menemukan kendala ya. Nggak mungkin tiba-tiba langsung belajar langsung lancar itu ya. Ya ada, tapi jarang. Pasti saya yakin nanti ada kendala. Entah itu cara error terus lah, bagaimana lah. Ya. Nanti kalau ada kendala, silakan ditanyakan di grup WhatsApp aja. Nggak perlu malu. Oke. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.